Kerajaan Mataram Islam. Latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Sejarah Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Ki Ageng Pemanahan membantu Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya, mengalahkan Arya Penangsang dari Jipang. Atas jasanya, Ki Ageng Pemanahan dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentawok atau sekarang Kota Gede, Yogyakarta. Ki Ageng Pemanahan membantu tanah tersebut menjadi desa yang makmur, dan setelah ia meninggal, perannya diteruskan oleh putranya, Danang Sutawijaya atau Raden Ngabehi Loring Pasar. Setelah itu, Sutawijaya mulai memberontak pada Pajang yang masih dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Pertempuran antara Pajang dan Mataram berhasil dimenangkan oleh Sutawijaya. Setelah Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat, Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram. Raja-raja yang memerintah. 1. Sutawijaya atau Panembahan Senopati pada tahun 1584 sampai 1601. 2. Raden Mas Jolang atau Panembahan Sedaing Krapyak pada tahun 1601 sampai 1613. 3. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyak Rakusuma pada tahun 1613 sampai 1645. 4. Raden Mas Saidin atau Amungkurat I pada tahun 1646 sampai 1677. 5. Pangeran Adipati Anom atau Amangkurat II pada tahun 1677 sampai 1703. 6. Amungkurat III pada tahun 1703 sampai 1705. 7. Pakubuwana I pada tahun 1705 sampai 1719. 8. Amangkurat IV pada tahun 1719 sampai 1726. 9. Pakubuwana II pada tahun 1726 sampai 1749. 10. Pakubuwana III pada tahun 1749 sampai 1788. Kehidupan politik. Sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya menghadapi banyak rintangan, terutama dari bupati di pantai utara Jawa yang dulunya tunduk kepada Pajang. Mereka terus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari Pajang dan menjadi kerajaan yang merdeka. Kendati demikian, Sutawijaya tetap berhasil melakukan perluasan wilayah hingga berhasil menduduki seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram sempat beberapa kali melakukan penyerangan ke Batavia untuk memerangi VOC. Kehidupan ekonomi. Letak Kerajaan Mataram Islam terpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Karena posisinya berada di pendalaman, kerajaan ini menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian. Sedangkan daerah pesisir pantai di wilayah yang dikuasai tidak dimanfaatkan. Dengan mengandalkan pertanian, Mataram melakukan penaklukan ke beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penarikan upeti dari wilayah-wilayah kekuasaan penghasil beras membuat perekonomiannya berkembang dengan cepat. Kehidupan sosial budaya. Pada masa pertumbuhan dan berkaitan dengan masa pembangunan, maka Sultan Agung melakukan usaha-usaha antara lain untuk meningkatkan daerah-daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Kerawang yang subur. Atas dasar kehidupan agraris, itulah disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para pejabat pemerintah memperoleh imbalan berupa tanah garapan lungguh, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Hindu, Buddha dengan Islam. Upacara grebeg yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang. Keruntuhan Mataram Islam. Keruntuhan Mataram dimulai setelah Sultan Agung wafat dan takhta kerajaan jatuh ke tangan Amangkurat I. Amangkurat I memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah, bahkan disebut sebagai raja yang bengis. Setelah tragedi demi tragedi terjadi, rakyat mulai takut dan terbentuk sikap antipati. Akibatnya rakyat bersatu menyerang kerajaan di bawah pimpinan Pangeran Trunojoyo dari Madura.
Dalam serangan itu, Amangkurat I wafat dan putra mahkota meminta dukungan VOC untuk membubarkan pasukan Trunojoyo dengan bantuan VOC. Putra mahkota pun berhasil menyingkirkan Trunojoyo. Putra mahkota kemudian naik tahta dengan gelar Amangkurat II dan memindahkan ibu kota Mataram ke Kartasura. Pada masa pemerintahan raja-raja berikutnya, Kesultanan Mataram terus mengalami pergolakan besar. Pergolakan di kerajaan kemudian resmi diakhiri melalui perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kasunanan Surakarta. Kesultanan Ngayogyakarta diserahkan kepada Hamengkubuwono I, sementara Kasunan Surakarta dipimpin oleh Pakuboyono III. Ciri khas Kerajaan Mataram Islam. Ciri khas dari Kerajaan Mataram kuno adalah adanya penggunaan bahasa bangunan dan motif bangunan yang menggunakan motif dari India, Hindu, Buddha.